الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Sebelum kita mulai, kita membacakan sebuah hadis Rasul yang berbunyi kalimatani habibatani ila rahman wa khafifatani ala lisan wa saqilatani ala al-midan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Kalimat itu ringan untuk diucapkan lisan, tapi berat pahalanya. Kemudian Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Diperintahkan Allah kepada kita agar di setiap memulai aktivitas kita, siang maupun malam, terlebih dahulu perbanyaklah bertasbih dan berzikir kepada Allah. Untuk itu mari kita mulai pengajian kita di ba'da subuh ini. Semoga insyaallah kita duduknya di sini di majelis ilmu ini mendapat barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai dengan mengamalkan hadis tersebut. Kita bertasbih terlebih dahulu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo sama-sama. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau lah Allah kami. Engkau yang maha besar. Wala haula wala, tiada daya dan upaya kami, melainkan hanya Engkau lah yang kuat, Engkau yang hebat. Tidak ada yang bisa melakukan melainkan kehendak-Mu ya Allah. Sekali lagi, Subhanallah. Ya Allah, kami mohon berikanlah yang terbaik kepada kami. Datangkan keberkahan hidup serta jauhkan bencana dalam kehidupan kami. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sidqa, inna as-sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. ثم فقال الله تعالى في سورة أو آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأصنعهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul. Bapak Ketua BKM yang saya hormati dan juga para pengurus BKM ataupun kenajiran Masjid Al-Ikhwan komplek Geraha ya Pak, Geraha di Permai. Alhamdulillah, walaupun dah 3 kali kesini lupa. Dan seluruh para asatiz, para ustaz, para ulama ya yang hadir di subuh ini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Pada subuh ini, Ahad ini tanggal 24 Januari kita dapat berhadir untuk melaksanakan tugas kita di subuh ini, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dipimpin dari imam besar kita, imam besar. Dan alhamdulillah, semoga salat yang kita bisa sempurnakan tadi insyaallah bernilai dan diterima sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada sudah janji Allah, kata Rasul, yang sudah diberikannya kepada kita. Pertama, sholat berjamaah yang kita laksanakan tadi, pertama yang kita dapatkan fadilahnya adalah insya Allah kalau nanti kita diwafatkan oleh Allah, ya, kita terhindar dari siksa kubur. Fadilahnya. Yakin? Kalau nggak percaya, coba buktikan. Siapa kira-kira yang rajin kita sholat subuh tak pernah putus? Nah, kalau meninggal dan nanti, coba kita cek, kita buktikan. Gimana caranya? Digali lubang di samping kuburannya, masuk awak ngetes, datang kak malaikat mengazab. Mungkin datang, tapi malaikatnya bukan mengazab yang imam yang sholat berjamaah tadi, tapi yang ngetes itu. Apa yang berisi? Tapi kalau orang yang rajin sholat, insya Allah selamat. Kemudian orang yang rajin sholat berjamaah ini tidak atau dihindarkan oleh Allah dari kefakiran. Tahu fakir? Miskin lebih parah dari miskin. Sebenarnya dah ada konsep kita supaya tidak melarat dalam hidup ini. Rajin aja berjamaah, tapi jangan pula salah niat, ya kan? Nah, kemana kau sholat? Rajin kan dia kalau tengok sholat berjamaah, iya kan? Daripada kalau nggak sholat nanti susah awak, fakir, malas aku kerja, sholat aja aku. Nah, salah niat namanya. Ya ini tetap tugas. Tidak ada karena lain karena Allah, tapi dengan begitu kita laksanakan sholat berjamaah seperti ini, maka insya Allah terhindar kita dari kefakiran. Nah, apalagi sekarang ya kan, musimnya pengajian kita ini di masjid ini ada siramannya 2 dapat, siraman rohani dan jasmani. Setelah pengajian, insya Allah dapat ilmu, kemudian dapat sarapan. Aku tengok udah terhilang di luar sana, piringnya pun besar-besar. Kalau aku tengok ini bukan lontong ini kebiasaan. Ini nasi gurih ini minimal. Mantap betul ya. Apa lagi kurangnya ya kan Pak? Udah disediakan, panggil ustadz duduk enak, mau selonjoran terserah, ya mau sandaran terserah, mau golek mau tidur sambil mendengar terserah.
Sami'na wa ata'na boleh. Sami'na wa ngantukna juga boleh. Ya, sami'na wa selonjorna boleh. Wa sami'na wa lipatna boleh. Dan setelah itu makan bersama. Ada kopi, ada susu, ada juga susu nanti susu di kopi ada ya, kopi susu, namanya Kopassus. Jangan berharap Pak, kalau ada alhamdulillah, ya kan? Apalagi yang kurang, masya Allah, itu pun nanti masih lah bisa dihitung orang yang datang ke masjid. Dulu kakek ayah hawa emak awak ya datang ke masjid tidak ada embel-embel, jalan pun payah, masjid pun tak ada lampu kayak gini. Saya ingat ayah saya itu pakai lampu teplok itu yang pakai minyak lampu, kena angin sedikit mati. Jualannya pun saya yang 4 kilo dari rumah kami ke masjid itu, masya Allah. Jadi ayah sendiri, ya, kadang-kadang sendiri rame berdatangan orang tua-tua kita itu tidak ada. Lillahi ta'ala mereka. Bagaimanalah tidak doa mereka dijawab ya, tulus ikhlasnya demi ibadah itu. Apalagi Jumat, ingat kali ya, kalau Jumat ayah saya dulu orang tua kita itu libur semuanya. Nah keladang. Ini hari Jumat, hari besar, hari berkumpul yang Islam. Terus dilapalnya lah surah Jumat itu. Mau imam dia. Dihafalnya surah, ya kenapa mesti hafal sholat Jumat? Ayat ini kenapa? Ini hari Jumat spesial. Tak usah ayat yang lain, katanya begitu lepas waktu itu. Terus datang ramai, masya Allah. Tapi itulah bedanya pula ya. Iman tuh kita ini ada tingkatan-tingkatannya. Tak masalah. Tak salah juga ada sarapan ya kan Pak, untuk memotivasi supaya ada yang bawa bersedekah gitu maksudnya itu. Ya kan giliran-giliran dia, karena ini juga sedekah bagus ya. Kemudian alhamdulillah juga mudah-mudahan nanti ya di dalam kaji singkat ini ya tidaklah para banyak saya sampaikan, cuma ya sedikit kalau ada nanti mau ditanya ya. Kalau ada mau didiskusikan boleh. Tak berapa lama, paling setengah jam ya sampai materinya. Udah cuma tentang sebab doa kita tidak disahut atau tidak diijabah. Hari ini kan kita gini. Kemarin itu terhunyam begini. Ada yang Allah, doa kalian itu gak diterima Tuhan kalian. Itu waktu di membuat awal panas kan memang. Percuma lah, ustaz ini, ustaz kondang, ustaz hebat, tak pernah menang katanya, tak pernah diterima Tuhannya kata mereka. Ya, itu kenapa? Padahal Allah bilang, ya, ud'uni astajib lakum. Pinta kamu kepadaku kata Allah, aku kabulkan. Itu kan janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Kan Allah tak pernah ingkar sama janji. Kenapa tak dikabulkan Allah? Ya, sebenarnya kalau kita perdalami nanti ya banyak. Tapi yang jelas doa itu memang tidak pernah tak dikabulkan Allah itunya. Intinya di situ. Cuma kadang-kadang kita ini menganggap yang dikabulkan karena kita berpandangan apa yang kita minta, kita pikir itulah yang terbaik dan itulah yang diberikan Allah kepada kita. Belum tentu. Ya Allah, menangkanlah ya Allah pemimpin yang kami pilih ini ya Allah. Inilah yang baik. Ya, ini yang baik, menangkan. Kata Allah gini, kalau menang itu nanti di sini yang parah ini gini. Nah, udah itu ada di situ yang harus dia sadari yang menang tadi. Kalau dimenangkan, ya bisa enggak dia bertanggung jawab? Bisa enggak dia merubah sifat yang selama ini dicoba oleh Allah dengan kedudukan supaya dia menjadi orang baik? Bisa seperti itu jawabannya dari Allah. Dan memang bisa langsung juga, amin. Kata begitu banyaknya kita langsung diijabah oleh Allah, berubah sehingga apa yang kita pinta itu diijabah oleh Allah. Jadi apa masalahnya? Kita coba satu-satu ya. Bapak pernah nggak mendengar salah satu kota yang ada di Irak gitu ya? Pernah ke Irak? Pernah Pak Haji? Ayo sama pernah ke Irak? Irak itu kalau kita keluar sebelah kiri Irak ya, salah satu kota yang ada di Baghdad itu ya
kota tidak besar kali, tapi penduduknya lumayan banyak dan Muslim. Bapak Ibu, pernah terjadi suatu ketika di sana yang namanya bencana. Apa bencananya? Kekeringan. Apa bencananya? Penyakit. Apalagi bencananya? Ekonomi masyarakat ataupun penduduk itu sangat memperhatikan, sehingga banyak yang mati kelaparan. Panas dan air hujan pun tidak turun-turun. Berkunjunglah namanya ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Datanglah beliau ke sana, diserbu oleh masyarakat Muslim. Tuhan, engkau bilang doa-doa kita umat Islam ini, doa kami diijabah oleh Allah. Terus tidak hanya diijabah oleh Allah, kenapa kalian bilang itu? Buktinya, kami selalu berdoa sama Allah supaya didatangkan oleh Allah keberkahan, didatangkan oleh Allah ketenangan kepada kami. Jangan bencana. Tapi kenapa yang seperti ini terjadi? Kami susah, banyak yang meninggal, kami banyak yang kelaparan. Berarti doa kami tidak dijawab, berarti Allah tidak mengabulkan. Padahal Tuhan bilang, kata Allah, Allah mengabulkan doa-doa hamba. Kenapa? Dijawabnya adalah 10 jawaban beliau ketika itu. Kita sampaikan 10-nya. Siap sampai jam 11 pulang. Satu bagian 1 jam. Ya, mana kita tengok aja lah ya. Nah, kira-kira dah ada menguap pulang kita. Kira-kira memang udah dengan 5 jam, kita berhentikan. Atau nanti kita penggal aja, entah 2 kita sampai 3 gitu. Nanti supaya diundang lagi yang cocok. Wah, kalau mau cepat cocok aja. Kalau mau cepat mau sarapan cocok aja kata bapaknya. Yang pertama kata beliau, ya, apa masalahnya? Arabtumullah wa lam tu'iddu haqqah. Kamu tahu memang, kamu kenal memang Allah itu adalah pencipta, tapi kamu tidak laksanakan hak kamu sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah. Allah kamu tak sembah. Masih banyak di antara kamu tak sholat. Tak sebanding yang sholat itu dengan yang tak sholat. Ya, coba jumlah kita Pak, di mana-mana, wah, banyak umat Islam terus ramai luar biasa. Tapi berapa orang lah yang sholat di masjid bisa dihitung. Tapi ini dah masuk ramai. Ini kalau tak perehatan di masjid ini, pernah kemarin kita sholat subuh sini, sampai pagi tak pulang waktu itu. Kenapa sampai pagi tak pulang waktu itu? Karena acaranya sampai pagi. Ya kan ramai kemarin. Tak sebanding jumlah kita. Doa kita ini Pak bukan tak diijabah oleh Allah. Ya Allah, Allahumma rafa'anna al-bala, kata imam kita tadi. Ya Allah, angkat bala, jauhkan bala, buang bencana itu. Allahumma rafa'anna al-bala wal bala wal bala wal fahsya wal munkar, kata Tuhan guru kita. Amin gitu. Kabul. Kalau tak kena doa kita yang sikit ini Pak, ini udah meledak meletup ini. Udah tiap hari hujan, udah tiap hari bencana, ini tenggelam semua ini. Tapi karena banyaknya manusia yang tak kenal sama Allah ya, meledak juga sesekali gitu di sana sini. Tak terbanding ya, tak sanggup bumi itu di tongkatnya bencana itu begini, goyang juga. Makanya sifatnya di sini pun kadang-kadang mau terjadi, di mana pun mau bisa terjadi, karena dia sosial seluruhnya. Di sana bencana bisa sini meledak. Di Jawa berbuat maksiat, ya, di sana membuat, di sana syirik, di sini bisa meledak bencananya. Karena kita tahu, semakin berkembang media, semakin tahu informasi, semakin itu sebenarnya membahayakan. Kenapa begitu? Kalau Allah misalnya, kalau kita tidak tahu apa yang dibuat orang luar di sana, misalnya Jakarta berbuat sesuatu di mana-mana, kita nggak tahu. Allah nggak akan mengajak kita. Tak akan mengajak kita. Kenapa? Kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita diam, tidak ada komen, nggak ada upaya untuk mencegah, mana Allah? Kalian pun tahu juga, kalian biarin. Nah, makanya ini yang bahaya kalau kita tahu diam saja. Bahaya Pak. Misalnya kita ada orang di situ berbuat maksiat, kita bukan anakku kau. Kadang-kadang gitu begitu Pak. Aku dah bukan anakku kau. Dan tak begitu. Karena mampus kau di situ.
kau yang merasakan. Itulah. Nah, itu kita pandang, kita terus kemari. Itu berbuat maksiat. Man ra'a minkum munkar, kalau kamu tengok kemungkaran, cegah. Jangan sampai terjadi bencana. Karena kalau bencana itu tak pilih tempat, kau pun karena kau tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, tidak sampai. Kenapa? Allah tidak menghasab hambanya karena tidak berbuat maksiat dan dosa. Begitu Pak. Jadi makanya bukan taklim. Itu kata beliau, kamu banyak nggak sholat, nggak sembah Allah. Kadang-kadang kamu sembah pun Allah cuma hanya sekedar melepaskan tugasmu saja, tidak lebih dari situ. Jadi kita nih Pak memang harus banyak belajar gitu. Dalam kadang tak usah ada bicara yang tak sholat. Kalau tak sholat memang ngeri lah, memang ngeri. Kafir pula, ingkar. Berapa orang mentarakas sholat muta'ammidan faqad jahal tuhan. Siapa yang tidak sholat kafir? Berapa orang tak sholat? Berapa orang yang kafir? Ingkar itu artinya apa? Mana sebanding Pak? Makanya memang ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ku ya Allah cepatkan tanya ku hampusaku wa ahlikum. Nah, jangan kamu diam, pelihara masing-masing. Keluarga bak sholat, keluarga kita bak sholat, semua kita bak selamatkan. Baru jadi. Ini kadang-kadang kita kan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi tak kita pikirkan anak kita tak sholat atau tidak. Mana bisa? Kita selalu kan begini dalam hidup ini. Ya Allah, sampaikanlah pahala sholatku ini, sampaikanlah ya Allah, ampunkanlah dosa mak dan ayahku yang sudah meninggal ya Allah. Iya kata Allah, gua ampunkan. Tapi kita nggak sadar sholat yang tak kita, anak kita yang tak sholat atau kita yang tak sholat berbuat maksiat, kita pun nggak pernah sadar. Kalau juga itu sampai ke mak kita, anak itu 4, 1 mendoakan mak dan ayahnya rajin kali sholat, 3 lagi tidak, berbuat maksiat, istinja tidak, mengaji tak paham, iya kan? Bahkan buat 3, 1 anak yang sholat, sementara 3 masing-masing ngirim. Anak yang soleh ngirim perbuatan pahalanya ke emaknya dan ayahnya. Anak yang 3 ini ngirim kejahatan dan dosa sama ayah dan emaknya. 1 banding 3, kalah mana Bu? Bu, halo, mana ibu? Berapa orang mama? Banyaknya, agak kesana ya. Ibu makan di mana? Situ yang kesana. Ya Allah. Mana yang kalah Bunda? 1 atau 3? 1. Jadi gimana? Jangan, ya Allah, sedihlah memang kalau melahirkan. Kenapa Allah sudah bilang, hei, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, pelihara, jaga, selamatkan anakmu dan sekeluargamu. Karena apa? Bukan hanya hubungan di dunia saja. Ketika kita sudah mati pun itu juga terus proses dan saling memberikan bantuan. Kita bantu mak kita dan ayah kita sekarang dengan inilah doa sholat kita, sholat kita tadi pahala terus 100 pahala kita tadi. Misalnya doa sholat tadi ikhlas, berjamaah, dipimpin pula hafiz umpama kan, alhamdulillah 100 pahala Tuhan itu masuk turun ke rekening ayah kita, mak kita, 100-100-nya, kaya 100, tak berkurang sedikit pun. Itulah hebatnya. Tapi Bapak Ibu, yang kita kaji, yang tak sholat itu gimana? Makanya ayo kita ini belum apa. Makanya itulah tadi, makanya terjadi berencana itu di situ, kata beliau. Kalian mau berubah supaya didengar bagus negara kalian nih, kampung kalian nih, kata beliau. Jadi kenal Allah itu dan laksanakan hakmu sebagai hamba Allah. Kalau Allah tuh, iya kan Bu, Pak? Kalau Allah tuh tak ruginya. Kalaupun kita tidak sholat, apa Allah rugi? Tidak. Kalau kita sholat rajin kayak gini, beribadah terus mengaji, tak pernah kita merasa kurang, tak pernah merasa cukup, kurang aja ilmu tuh rasanya. Siapapun ustadznya duduk, kita tak pernah. Iya kan? Apakah kira-kira Allah untung? Tidak, kita sendiri. Makanya Pak, yang beliau katakan itu adalah pas. Jadi kita ini memang banyak lah. Itulah makanya, ya kenapa kalau misalnya kemarin, kenapa doa kita itu, kenapa Ustaz ada yang kita dukung gak menang, itulah cerita. Karena masih banyak orang yang tak berdoa dan tak percaya.
Masih banyak orang yang enggak beriman dan tak sholat, berdoa tak didoakannya, gitu. Hanya sebagian kecil tak mampan. Allah kasih, udah. Kalau itu mau kalian, mau kalian itu, iya, oke. Mau kalian mau kamu seperti itu keadaanmu? Nah, ibarat kita, udah banyaknya calon itu kita pilih, ya kan? Pacar waktu itu, bapak dulu kan begitu Pak ya. Waktu kita sebelum kan banyak tuh kita pilih-pilih. Bapak Pak Imam dulu berapa kali pacaran? 7 kali taruh. 7 kali kan? Taruh. Yang terakhir baru jadi, itu pun dicocok-cocokkan. Iya kan? Bawa sana, mak ini mak, kalau aku kata mak, ini nih, gimana paten, apa yang kita paten dulu awal, dia paten katanya enggak kan? Akhirnya enggak. Terakhir jadinya entah izin Allah ini. Akhirnya begitulah banyak pilihan, itu juga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi panjang ceritanya, kita singkat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau begini. Qara'tumul Qur'an walam ta'maluh bih. Kamu baca Al-Quran, kamu tahu Al-Quran itu kalam Allah, tapi kamu tidak membaca, tidak mengamalkannya. Kamu baca oke, tapi tak kamu amalkan. Apalagi tak kita baca. Bagaimanalah datang hidayah barakah Allah. Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin. Itulah yang membedakan antara yang hak dan batil. Itulah petunjuk. Itulah pedoman. Kita bagaimana enggak tersesat, bagaimana enggak hancur. Orang kita pun enggak berpedoman kepada Al-Quran. Tengok Pak. Kita kemari, saya tadi kemari dari Sunggal ke Pak. Tahu Sunggal kan? Nah, jauh saya Pak. Jauh, Pinang Bali sana. Saya ingat pernah kemari, tapi kadang-kadang dari kemarin dari potong-potong dari mana, kadang-kadang dari SM Raja saya mutar habis saya. Jadi tadi saya dari Kalisata. Pakai Google itu ditunjukkannya nawa belok kanan 200 meter belok kanan gitu. 200 meter belok kanan, kembali belok kanan kau bilang nawa sampai tujuan Anda ada di sebelah kanan gitu situ sampai ini. Alhamdulillah petunjuk Pak. Kalau awak nggak ada itu tadi udah tahu siapa mau saya telepon Pak Ketua bukan aktif kalau saya nomor aktif ya. Nah, Ustaz di mana? Enggak, mak masih tidur. Tapi bisa saja langsung subuh. Nah, artinya apa? Begitulah arah jalan. Begitulah hidup ini perlu petunjuk. Al-Quran itu di situ kata beliau. Kamu kenapa begini? Kamu tidak berpengetahuan. Coba kalian tahu cek berapa orang yang membaca Al-Quran? Berapa yang mengamalkannya? Kalau kita nih Pak, syukur bangga kali kita. Mustabaqah tilawatil Quran mulai dari tingkat lingkungan. Iya kan Pak? Lingkungan desa, kabupaten apa lagi? Kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, internasional dilombakan. Tapi coba Pak pengamalannya, iya kan? Makanya itulah ini jawaban beliau yang sebenarnya Pak bisa sampaikan ini. Mungkin bisa kita realisasikan, kita cocokkan dengan kondisi kita. Makanya tidak bisa kata beliau. Baca Al-Quran, amalkan isinya, barulah doa itu dijawab. Ini kan kita minta sama Allah. Ini kan gini Pak, merengek, bercakap sama Allah. Baca Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kana bercakap. Sesungguhnya kita puji Allah bercakap-cakap gitu. Terus kalau kita bercakap itu apa namanya Pak? Kalau Bapak bercakap-cakap kita apa namanya? Dialog. Itu kalau dialog terjadi dekat gitu, apa gitu sering-sering itu tanda apa itu? Misalnya kita berapa kali udah jumpa, kaunya, ternyata lama-lama kita kan dekat, akrab sama Allah. Kita nggak usah jauh-jauh lah Pak. Logika kita, ada kita ini sekarang pimpinan perusahaan. Katakanlah saya ini sekarang bos di perusahaan. Ada saya butuh tenaga kerja. Ada 2 lamaran masuk, 1 dibawakan ayahnya. Ayahnya ini kau nak sekolah, mulai SD, SMP, SMA. 1 lagi masuk ke lamaran, tak tahu kita. Kira-kira logika kita mana yang kita prioritaskan? Kau orang satu kampung, satu kawan. Kaunya, ya Allah itu hebat kau ya. Jadi orang kau sekarang ya. Wih ya Allah, emangnya kau jadi hantu? Hebat kau sekarang ya, sukses kau ya. Ya Allah,
Kamu apa kabar? Bapak apa kabar? Aku begini. Entahlah nasibku ini. Dulu aku menikah sama ini. Kata Rasulullah, kalau kamu mau jadi orang hebat, nikahlah kau. Udah nikah aku. Kata Rasulullah juga, kalau nggak sukses kau, nikah lagi. Nikah lagi aku, tak juga. Kata Rasulullah lagi, kalau kamu sukses, nikah lagi kau. Nikah aku udah 3 kali, 4 kali, 5 kali aku nikah, tak sukses-sukses juga. Yang ada aku diludahi orang. Apa ini tak adil, cuma nama sukses ya kan. Diamalkan, kalau gitu tuh copot yang mengamalkannya. 5 kali nikah. Oh kamu kayak gini sekarang, iya bagaimana? Udah habis aku sedikit, habis hartaku terjual. Ya Allah Tuhan, kau hebat lah. Terus apa aja nih? Inilah, tolonglah anakku satu ini. Kalau tak kau tolong bagaimana persahabatan kita, inilah. Tak lagi Pak awak tengok lagi lamarannya itu, iya kan? Tak pala awak tengok lagi itu. Bukan lagi karena kadang-kadang tak mampu pun dia, tapi kadang nengok ayahnya itu kawan awak. Nah, kita akrab. Sama Allah itu begitu. Ada yang akrab sama yang tak akrab. Kira-kira mana yang kau lihat akrab? Ya? Memang semuanya makhluk Allah, tapi ada yang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cengeng dia sama Allah. Kita ini cengeng sama siapa, Pak? Tidak sama manusia, sama pejabat. Tapi bukan makanya ketika orang yang menangis-nangis cengeng sama Allah itu bagus. Jangan dibilang alah lebay kali kau. Kadang-kadang Pak, kalau kami kan saya kan Pak zikir nih. Zikir kadang tak sadar, tak menetes saya mata. Bukan dibuat-buat. Nangis awak. Dibilang orang apa? Badan bosan. Tapi cengeng. Ku tengok lebay kali. Kenapa? Karena itu tadi tak bisa disadari kadang-kadang keluar. Bukan kita ngada-ngada ya Pak. Nah kalau menangis sama Allah itu bagus. Tapi kalau orang tak bisa menangis kepada Allah itu tak bagus. Hati-hati. Payah menangis. Hati-hati. Itu artinya hatinya keras. Doa tak pernah nangis. Orang menangis Allah maafin lana. Itu yang maunya pula menangis. Jangan kali kau menangis. Utang yang banyak pada sini. Kenapa gitu Pak? Ada, saya tak kasih tahu, dekat dengan lingkungan saya. Kami kalau setiap tahun mau puasa, buat muhasabah Pak. Saya buat muhasabah nangis introspeksi diri. Dia bapak itu tak ada menangisnya. Pas dulu sampingku dia. Tengoknya, kok bisa kalian menangis gitu? Ya Allah. Ya aku kesal pula samping dekat dia. Untung tak berpengaruh. Bapak pernah menangis berdoa kepada Allah? Pak? Halo? Halo? Masih ada? Sabar ya. Pernah menangis? Kenapa? Kenapa menangis? Ketahuan ya. Masalah rumah tangga. Ya Allah. Pak, hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga. Idda'aitum hubba Rasulullah wa taraktum sunnah. Kamu kenal Rasulullah, tapi kamu tinggalkan sunnah. Wah, ini bahaya kan. Zuriat Nabi, kalau gini. Islam dari mana datangnya? Turun ke mana? Malaikat. Dari malaikat ke mana? Ke Nabi. Dari Nabi ke mana? Rasul ya Nabi. Ke mana? Para sahabat. Terus tabi' sampai ulama al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Aku nanti tak ada. Ketika aku nanti wafat, kata Rasulullah, ketika aku tak ada lagi, kamu berpedoman ya kepada ulama, kepada generasiku, penerusku, gantiku. Siapa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan setelah itu siapa sahabat, siapa lagi ke bawah sampai kepada ulama. Itulah yang nanti kalian pedoman ya. Aku udah tak ada lagi. Kalau masalah hukum tanyalah, karena mereka itu adalah pewarisku, pewaris Nabi. Cobalah kita baca Quran tuh kalau nggak ada guru kita kalau ulama, bisa Bu? Coba kita artikan Quran kalau nggak ada ulama dan guru kita, bisa? Cobalah kita tahu siapa yang bisa. Ulama. Pas memang porsinya gitu loh. Tapi kenapa ini pula yang hari ini ditakuti dan dimusuhi? Astagfirullahaladzim. Bagaimana nggak datang bencana? Itu kan kata beliau. Kamu akan bahaya berantakan sungguh ketika kamu jauh dari ulama. 3 azab itu kata Rasulullah. 3 disegerakan. Apabila kita benci dan jauh pada ulama, apalagi ahli fikih.
ya, ahli fuqaha, ahli fikih. Ini bahaya sekali kalau kita nggak mendekati mereka. 3 itu. Pertama adalah diangkat oleh Allah keberkahan dari negeri ini. Cobalah main-main. Diangkat oleh Allah. Bahkan kata Nabi begini. Kata Allah gini. Mungkin kata Allah gini, Pak. Kalau kamu tak mau lagi kepada ulama ini, para ahli fikih dan ilmuwan ini, kalau kamu lagi tidak mau dekat kepada mereka, oke lah. Aku ambil mereka satu persatu. Oke, nggak apa-apa. Tak usah kalian berpedoman kepada mereka. Jauhi aja. Kalau kalian nggak butuh, yang kalian butuh hanyalah orang berbuat maksiat, orang orang gila, orang yang tak dekat sama aku, kata Allah, itu kalian butuh. Oke, kata Allah. Yang ulama itu ambil aja. Makanya bulan Januari ini 12 ulama besar diangkat oleh Allah. Wafat, termasuklah Syekh Ali Jabir itu. Dicabut oleh Allah langsung. Kenapa? Mungkin karena kita dianggap Allah, kita nggak butuh. Jadi nanti ketika ulama ini nggak ada lagi, orang yang pintar dan pikir nggak ada lagi, terus sama siapa kita minta? Datanglah nanti ustaz-ustaz muda kayak kami ini menyampaikan fatwa yang tidak punya dasar. Al-Quran nggak tahu, hadis nggak tahu. Pak, apa hukumnya wanita-wanita tidak? Oh, nggak apa-apa. Sesuaikan aja dengan kondisi dan keadaan. Katanya nanti. Banyaklah nanti perempuan tak berjilbab. Pak, dia mencuri karena nggak makan gimana? Oh boleh, karena untuk kebutuhan perut dia. Katanya nanti. Mau bilang apa kita? Ya Allah ya Tuhan. Halo. Kenapa ini sih? Apakah memang serius atau apa? Serius. Ya Allah Pak, ngeri Pak. Ulama ini satu, makanya kata Rasul tak ada sekarang. Udah diwafatkan oleh Allah. Yang siapa penggantinya? Ulama lah. Cuma ulama ini pun hati-hati dengan bawa ulama. Saya bilang kepada sama kawan saya, aku mundurlah ketua MUI Medan Sunggal. Saya bilang mundurlah aku ya. Kenapa? Aku gak ngaruh berasa. Setiap kejadian dilaporkan, Pak, bagaimana ini Pak? Ini ada kumpul buat video menolak Habib. Saya bilang, bagaimana ini Pak? Oh tak usah. Tak kasarnya gitu lah. Udah, yang baik-baik aja lah. Kita tunggu aja. Terus ada lagi gini-gini di masyarakat, ada lagi laporan. Oh bukan. Terus apa fungsi kita? Terus apa fungsinya? Sampai label halal pun bukan lagi MUI. Apa fungsinya? Terus ada maksiat tidak berfungsi kita. Itu apa? Pertanggungjawaban ini ulama, pembawa nama ulama Pak di situ. Waduh, ngeri kali azabnya itu nanti. Makanya kita nih Pak, gak usah dulu. Kalau kita betul-betul ulama yang bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, banggalah kita. Karena kita bisa berdakwah di masyarakat untuk agama Allah. Tapi kalau hanya nama doang, istighfarlah. Bagusan Bapak kayak gini. Ya, tak terikat dengan ambil-ambil nanti embel-embel yang mau dipertanggungjawabkan oleh Allah. Iya Pak, ngeri kali nih Pak nanti. Ditanya Allah, hei, kamu jabatan kau itu sebagai ulama, semua masyarakat percaya sama kau. Tapi apa yang bisa kau buat? Sedangkan maaf cakapnya urusan diri kita sendiri pun tak selesai. Iya Pak, pertanyaan Allah satu aja pun tak sambut kita nanti. Apa itu? Masalah kemana umur kau wajar itu nanti tak bisa kita menyelamatkannya. Kemana kita? Apa yang kita alaskan? Apalagi masalah umat. Anak awak dua aja pun bingung menghadapinya nanti pertanggungjawabkan di dalam. Jangankan anak, bini awak saja. Iya kan Pak Ji? Bini awak. Satu. Abang berapa bini Pak? 2. Baru 1. Baru 2. Oh, abang udah tua? Udah tua? Nampak kebiasaannya kalau orang itu. Kalau yang jidat hitam tuh, jidat bilang gitu tuh soal sunnah itu banyak 2 anak, paling tidak 2 itu. 2 bang kan? Betul. Mau 2 ya. Gak apa-apa. Ya orang ibunya nggak ada di sini kok. Kecuali ada marah dia. Iya kan Pak? Satu aja kita bingung dan bersamakannya. Masalah pakaiannya, masalah lisannya, masalah matanya. Kau bini kau udah lihat, kau ambil dari semua orang tua kau yang bertanggung jawabkannya. Kau buat pula 4, mana? 1, 2, 3, 4 disusun. Kau semua mengadu. Aku didirikannya, aku dizoliminya, dia tak ada sama aku. Mana lah mungkin masuk surga, ya kan Pak? Apalagi satu kampung, masyarakat, satu lingkungan, apalagi satu kabupaten, apalagi provinsi, apalagi Indonesia. Allahu Akbar. Kalau nggak adil mana lah mungkin masuk surga. Bagus. Aku kemarin ada mencalonkan aku jadi gubernur, tak mau aku Pak. Iya, takut aku. Tak menang. Bikin
bapak. Dalam hati bapak, iyalah Pak, mungkin bapak itu keluar tuh. Siapa tahu ya Pak. Orang anak kecil aja pun baru bisa jadi wali kota sekarang. Iya kan? Nah, apalagi awal udah tua 45. Bisa lah. Bisa nih. Jadi bapak, tak usah bangga. Tapi kalau memang bisa berbuat adil, itu dakwah. Jangan pula kita mengelak. Kalau ada yang bilang gini, itu ambisiusnya. Presiden aku, kenapa kalau kayak gitu pemikiranmu? Kalau memang dia mau dakwah kebenaran, bagus, dukung. Iya kan? Yang ambisius tak boleh itu ketika dia mencari jabatan itu tuh mengkeruk harta. Itu yang tak boleh. Tapi kalau niat dia, aku harus masuk di sini untuk merubah keadaan ini. Aku harus begini, itu. Baguslah, dukunglah. Aku jadi ketua BKM. Begitu aku jadi ketua BKM, ku rubah ini. Ku buat parkir di bawah tanah. Apa mungkin luar tanah luas kok. Oh iya, dukung. Tapi logika lah. Melihat aja tak bisa perlu buat tanah ular. Jadi masing-masing. Jadi Pak, masalah ulama ini ngeri lah. Jadi jangan kita terkejut kalau Allah marah kepada kita. Bencana. Kenapa? Tak ada petunjuk. Itu tadi ada dua itu. 3 bencana dia. Yang satu tadi diangkat Allah keberkahan. Sikit aja hujan banjir. Sikit aja nanti gempang. Kenapa? Tak ada barokahnya lagi. Uang awak pun banyak gak cukup. Ya kan? Apapun nanti kebijakan gak akan mendatangkan barokah. Kalau sudah tak barokah, tak ada baiknya lah Pak. Bagaimanapun ide nanti begini-gini tak barokah, tak ridho Allah, tak selesai. Makanya ya Allah, itulah gajinya sebenarnya. Kan jauh kita. Ya, saya setuju ada beberapa kamu daerah yang bilang, ayo kita ramaikan masjid, berangkat sama Allah. Itu yang sebenarnya konsep. Kemudian, yang kedua azabnya apa? Orang jauh ulama. Yang kedua azabnya adalah diutus oleh Allah, kata beliau, kata Nabi, kepada mereka itu pemimpin yang zalim. Karena ada ulama zalim dikirim ke situ. Yang ketiga azabnya apa? Keluar ia, wafat ia, pergi dia dari muka bumi ini bila iman, dengan tidak beriman kepada Allah. Kosong, hangus Pak. Orang yang benci ulama, dia memang tak benci. Wah, kau kulempar, gak begitu Pak. Ketika ada mensulit ulama itu, dia setuju. Dia gini, ngangguk, diamnya itu mengatakan, mampus kau, mulut kau lah. Itu bahaya. Dia itu namanya subhat. Kalau subhat ini kan Pak, ngerinya gini, tak melakukan kita, tapi kita kena. Ibarat orang makan nangka, kena getah. Itu yang parah. Kena getahnya pun bukannya di tangan, di muka pula. Selemak di muka wali. Jadi begitu bahayanya. Tak ada Pak yang dikirim oleh Allah di situ adalah pemimpin zalim. Yang ketiga tadi matinya tidak beriman, kosong. Nanti kan gini Pak, kayak ini nanti ini secara langsung kan. Ini kan bisa kita buka ini nanti. Assalamualaikum Dinda, salam. Tolonglah rekaman tadi ini Pak, cuk. Oh begini aku tadi. Kok lebih kan aku tadi? Kenapa nih? Terus satu tak bukalah. Oh nggak cukup memorinya. Oh terhapus. Kenapa terhapus? Udah handphoneku katanya. Mau bilang apa kita Pak? Nggak nampak lagi bukti saya ceramah hari ini. Begitu nanti di sana. Buka video kita selama hidup kita. Error semua. Kenapa ini? Kok ada? Rupanya hangus Pak. Habis. Akibat apa? Benci sama ulama tadi. Matinya tidak membawa iman. Kosong. Na'udzubillahi min. Kenapa diangkat Allah? Kan logika gitu. Karena ilmunya itu ditarik. Ilmu dari ngaji dulu ditarik. Dari mana kau tahu sholat? Dari ulama. Ditarik. Dari mana kau tahu ada sedekah itu bagus? Dari ulama. Ditarik. Dari mana kau tahu bahwasanya sholat berjamaah itu bagus? Dari ulama. Ditarik. Dari mana kau tahu berbakti kepada orang tua itu wajib dan bagus? Dari ulama. Enggak kena kau baju aku tarik semua. Ibarat guru Pak. Kita dulu kan bilang guru kita. Anak-anak kata mak kita dulu, ayah kau jangan durhaka sama gurumu ya. Kenapa ya? Habis ilmu kau tuh nanti tak barokah. Katanya kan? Betul Pak? Iya betul itu Pak. Payah kali Pak. Kalau saya dulu, ku ingat itu Pak. Di kuliah saya, di aliyah sama kuliah. Mata pelajaran yang sangat saya termasuk bukan benci Pak, tapi memang tak payah sama nerimanya. Bahasa Inggris. Oh ya Allah ya Tuhan. Kalau sudah nak masuk dosen guru bahasa Inggris itu,
Hai Pak, bahasa Inggris. Mau kemana? Aku tak mungkin aku tiap minggu cabut. Mau macam mana aku ya Allah? Kuliah gitu tuh, dah selesai, alhamdulillah tamat aliyah. Upaya di kuliah, jumpa lagi bahasa Inggris. Lama bahasa Inggris lagi. Ustaz, cuma ada kali ini Allah. Tapi apa dengan apa sama awak? Kalau kau kata ya dulu, jangan pernah kau benci guru kau. Nanti tak barokah, payah kau dapat. Dia dekat-dekat aku pula astagfirullahaladzim, dekat-dekat aku sama guruku. Memang tak dapatku bahasa Inggris tu Pak. Materi ini tak dapatku. Tapi nilaiku Pak yang cantik. Ini jangan dampaknya nanti nih. Kalau secara langsung, kau rupanya dulu tak belajar kau ketimbulan nanti. Ini cantik Pak nilaiku Pak. Nilai A. Kawanku yang bahasa Inggris jago malah nilai B. Gimana itu Pak? Aku bingung. Jangankan dia, aku pun bingung. Kenapa saya dekat sayang sama guru saya? Sayangkan saya. Sampai dia bilang, John, ya Pak, sini. Kau kasih ini ya. Sama Pak. Ini makalah, ini, absen ini. Ya Pak, siap Pak. Belum lagi dia duduk, aku udah siapkan kopi, aku ingat itu, mejanya udah bagus. Pokoknya steril lah dia mengajar. Puas lah dia pula, kan? Inilah ini itu. Ini bukan mengajari yang malas kuliah ya, yang pula. Ini ilmu ini kayak susah nih kita nak kuliah tuh mulai nanti ya. Tak perlu masuk ke ini mulai. Itu masa saya dulu, sekarang beda. Pak, balik kembali nanti 3 pesan. Jadi ulama yang ketiga itulah kata Ibrahim Al-Adham, tidak akan dapat keberkahan seperti yang kalian harapkan ketika kalian jauh dari ulama ataupun tidak mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah Pak. Makanya saya bilang, kalau ada yang teman-teman kita, kawan-kawan kita yang jamaah tabligh itu Pak masuk kemarin, dukung Pak, dukung, jangan dibenci, jangan diusir. Ya Allah, kadang-kadang sedih kali awak. Kenapa Bang? Kenapa Pak? Tak diterima di situ, diusir kami gitu. Astagfirullahaladzim. Apa? Masjid dikat untuk tempat bersujud. Iya kan? Kalaupun mau ada kasih masukan, mungkin ada kurang-kurang bahasa Arab segala macam, tinggal masukan aja nih, Bang. Tolong nanti tempat tas-tas tuh kalau di sana ya kena rapi gitu aja ya. Ini diusir Pak, berantem. Saya pernah ikut itu. Coba kalian masuk di sini ya, kadang-kadang kotor sedikit aja. Namanya orang 24 jam di situ, apa nggak kotor ya? Tapi kan bisa dibersihin. Bahaya kali tuh Pak. Itulah ya. Pak, mereka-mereka yang jamaah sunnah Rasulullah tak pernah tinggal jamaahnya, dukung. Malah kalau bisa kita kasih makan mereka itu, rezekinya itu mengalir. Gitu. Kita tak bisa menolong orang, tak bisa berbuat gitu, paling tidak nolong. Kayak Quran tadi, tidak bisa kita jadi qori dan qoriah lagi melantunkan ayatnya. Gimana lagi dah, suara pun tak mungkin lagi. Iya kan? Ya, belajar pun awak kan hilang apa namanya kita orang tua itu? Dapat pangkal, hilang ujung, dapat ujung, hilang pangkal. Menghafal doa tuh, Allahumma apa ini tadi? Allahumma. Bila dapat separuh, ujungnya mulai hilang. Gitulah sekarang. Namanya pikiran awak. Tak sanggup seperti itu. Tuh ada penghabis Quran. Tuh ada yayasannya. Itu ada menghafal Quran. Oh, aku tidak mampu menghafal Quran. Mereka ini, sini. Nakku sayang, sini. Kau sekolah, iya, nih. Tolong, inilah yang bisa Bapak. Maaf ya, bukan menghinamu. Ini yang Bapak di sini. Sama. Ya kan? Kullu aliman aw muta'ammidan aw sami'an wa la takun rabi'an. Jadilah kamu orang sponsor orang itu. Kalau nggak bisa seperti itu, jadilah kamu orang sponsornya. Kalau nggak bisa sponsornya, paling tidak kamu itu menjadi orang ikut di situ, dia pendengar. Oh iya, bagus. Begitu jadilah. Wala takun sami'an. Jangan kamu jadi orang keempat. Sudah seperti dia tak bisa, donatur nggak bisa, ya, mendukung nggak bisa, yang tahunya merepek dan menyalahkan pula. Nah itu tak bagus. Kalau bagus. Oke Pak, itu sajalah yang mau kita sampaikan. Kita tengok udah siap-siap panitia, ya, sudah standby. Kita mau melaksanakan tugas pokok yang kedua. Ada yang mau didiskusikan? Tak ada yang saya. Pas ya? Pas ya Pak. Pas. Jadi ada 3 Pak ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Insya Allah nanti bisa dibaca. Tengoklah bukunya, hadisnya, ya, mungkin ada di buku-buku lama ini, ya, kitab-kitab lama.
Kepada Allah saya mohon ampun, Bapak Ibu saya mohon maaf ya. Mungkin di sana sini penyampaian saya kurang berkenan. Ya, mungkin saya tidak bermaksud menyinggung siapapun dalam pengajian kita ini. Hanya saya menyampaikan sesuai dengan pengetahuan saya dan sesuai dengan dalil yang saya baca. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya insyaallah. Ya, tujuan kita adalah demi kebaikan untuk agama, bangsa dan negara kita. Ila liqa. Ya, ila liqa. Insyaallah sampai jumpa. Semoga kita selalu dalam keselamatan. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidhalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت الله أنت ربنا أنت خلقتنا أنت تجمعنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سامع الدعاء. تقبل دعانا يا الله ومقاصدنا وحاجاتنا ونياتنا يا الله ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, kami meminta kehadiran-Mu ya Allah. Jadikan ya Allah hari ini lebih baik bagi kami dibandingkan kemarin ya Allah, dan esok lebih baik bagi kami daripada hari ini ya Allah. Siapapun kami ya Allah yang hari ini baik di rumah maupun beraktivitas bekerja ya Allah, kemanapun kami ya Allah, mohon perlindungan-Mu ya Allah. Lindungi kami, selamatkan kami, sehatkan kami ya Allah. Jagalah diri kami dan keluarga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi kami yang bekerja hari ini ya Allah, lancarkanlah ya Allah pekerjaan kami. Berikanlah kami rezeki ya Allah. Jika rezeki itu jauh, dekatkanlah untuk kami. Jika rezeki itu ya Allah tinggi, maka rendahkanlah untuk kami. Jika rezeki itu ya Allah sulit untuk kami dapatkan, maka mudahkanlah untuk kami ya Allah. Jika rezeki itu ya Allah sedikit atau kurang, maka cukupkan dan banyakkanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami juga mohon angkatlah wabah dan penyakit ini dari kehidupan kami ya Allah, dari keluarga kami, dari masyarakat kami, dari Sumatera Utara dan dari Indonesia ini ya Allah, dan juga dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Nasrullah wa fathun qarib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.